Om Swastiastu. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Paksebali, dalam hal ini saya akan berbagi praktik di ajang apresiasi GTK tahun 2025. Adapun konten karya yang saya ambil adalah program kepemimpinan sekolah yang berjudul Kubawa Pulang Sampahku. Mari kita simak proses dan pelaksanaannya. Pendidikan di sekolah dasar bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan akademis, tetapi yang lebih fundamental adalah tentang pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di era modern ini adalah krisis lingkungan, khususnya masalah sampah. Sekolah sebagai miniatur masyarakat seringkali menjadi salah satu produsen sampah terbesar di lingkungannya, terutama sampah plastik dari kemasan jajanan murid. Menyadari hal ini, saya sebagai kepala sekolah merasa terpanggil untuk tidak hanya menjadikan sekolah sebagai tempat yang bersih, tetapi juga sebagai kawah candra di muka untuk melahirkan generasi yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Praktik baik yang akan saya bagikan ini berfokus pada sebuah gerakan sederhana, namun berdampak luar biasa, yang kami namakan Kubawa Pulang Sampahku. Sisa daging, sisa tulang, sisa sayur-sayuran itu sampah organik basah. Sebelum gerakan ini diinisiasi, kondisi lingkungan di SD Negeri 2 Paksebali menjadi kegelisahan saya setiap hari. Pak Sandi, salam mau dama. Yeay. Situasi awal yang kami hadapi dapat digambarkan sebagai berikut. Volume sampah yang tinggi setiap hari, tempat-tempat sampah di seluruh area sekolah, mulai dari depan kelas, kantin, dan selalu penuh. Perilaku murid yang abai, di mana kesadaran murid tentang membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Sangat mudah menemukan sampah berceceran di halaman, laci meja, kolong bangku, selokan, bahkan di taman-taman sekolah. Pendidikan lingkungan yang teoritis, meskipun materi tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan sudah diajarkan dalam mata pelajaran, namun implementasinya di kehidupan sehari-hari murid masih rendah. Saya sadar, pendekatan konvensional seperti sekedar menambah tempat sampah atau memasang slogan "buanglah sampah pada tempatnya" tidak lagi efektif. Perlu ada sebuah terobosan, sebuah gerakan yang mengubah akar masalahnya, pola pikir dan perilaku. Berdasarkan analisis situasi tersebut, ditetapkan serangkaian tugas dan tantangan yang harus dicapai. Ini bukan sekedar tugas untuk membuat sekolah bersih, melainkan sebuah misi untuk merevolusi budaya sekolah. Tantangan utamanya adalah mengubah paradigma dengan menggeser pola pikir seluruh warga sekolah. Dari sampah adalah urusan sekolah, menjadi sampah yang saya hasilkan adalah tanggung jawab saya pribadi. Menciptakan sistem yang berkelanjutan dengan merancang sebuah program yang tidak hanya bersifat sesaat atau seremonial, tetapi menjadi sebuah kebiasaan dan budaya baru yang tertanam kuat dan berjalan secara mandiri di masa depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dirancanglah serangkaian aksi yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Langkah-langkah aksi tersebut kami bagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama, perencanaan dan sosialisasi. Mengawali dengan rapat koordinasi internal, pembentukan tim lingkungan sekolah, sosialisasi masif kepada murid. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan berulang-ulang seperti pada kegiatan upacara bendera dengan meluncurkan gerakan Kubawa Pulang Sampahku.
penyampaian dari guru di kelas untuk menjelaskan teknis program secara lebih detail. Tahap 2. Implementasi dan pembiasaan. Mulai dari mekanisme utama. Aturan mainnya sederhana, yaitu setiap murid setelah mengonsumsi jajanannya yang dibawa sendiri wajib memasukkan kembali kemasan ke dalam tasnya untuk dibawa pulang. Sampah organik seperti sisa buah atau daun boleh dibuang di tempat sampah organik yang telah disediakan di beberapa titik yang ada di sekolah. Sedangkan sampah yang dibeli dari kantin, sampah bisa ditempatkan di kantin. Intervensi pada kantin sekolah. Ini adalah langkah krusial. Kami berdiskusi dengan pengelola kantin untuk bersama-sama mendukung gerakan ini. Kami meminta mereka untuk mengurangi penjualan minuman dalam kemasan botol gelas plastik sekali pakai. Tidak ada tempat sampah di depan kelas. Dengan tidak adanya tempat sampah di depan kelas, murid bisa lebih mampu dan sadar untuk menjaga kebersihan di kelasnya. Pembuatan bank daus. Pembuatan bank daus atau tebu modern ini dilakukan untuk menampung sebagian sampah organik yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menjadi pupuk untuk dipergunakan di kebun sekolah. Tahap 3. Penguatan dan keberlanjutan. Apresiasi dan penghargaan. Kami menciptakan sistem penghargaan sederhana namun efektif, yaitu dengan memberikan penghargaan berupa piala kebersihan secara bergilir kepada kelas yang paling konsisten, bebas sampah, dan menjaga kebersihannya. Program bank sampah. Setelah program berjalan stabil, dibentuk bank sampah di kelas yang bertujuan ketika ada sampah di lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk dijual atau bisa dijadikan kerajinan tangan, maka dikumpulkan oleh murid. Dalam penjualan sampah bekas, sekolah sudah ada kemitraan yang sanggup untuk membeli. Monitoring dan evaluasi rutin. Tim monitoring dilakukan oleh guru piket setiap harinya, bersama dengan polisi kebersihan yang sudah ditugaskan. Dalam evaluasi dilakukan setiap bulan saat rapat-rapat sekolah guna melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Program inovasi Bawa Pulang Sampahku telah berhasil dilaksanakan sebagai langkah nyata dan fundamental dalam mengatasi masalah sampah plastik sekali pakai di lingkungan SD Negeri 2 Paksebali. Terjadinya perubahan paradigma dari yang semula mengandalkan tempat sampah menjadi tanggung jawab individu dengan mewajibkan setiap warga sekolah membawa pulang sampah pribadi mereka. Program ini bukan hanya menyelesaikan masalah kebersihan, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium karakter yang efektif. Hasil yang dicapai dari inovasi ini adalah terjadi penurunan pada volume sampah non-organik yang dikelola sekolah. Lebih dari itu, program ini sukses mendorong kebiasaan keberlanjutan pada mayoritas murid, yaitu rutin membawa botol minum dan bekal yang dapat digunakan ulang. Inovasi ini membuktikan bahwa perubahan perilaku nyata dapat ditanamkan sejak usia dini melalui kebijakan yang konsisten, edukatif, dan didukung penuh oleh seluruh ekosistem sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.